下闹出如此动静。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-660-nya. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 661. Pertarungan sengit antara kelompok Kinchan dan kelompok ras iblis masihlah terus terjadi. Mereka tidak akan pernah memberikan kesempatan bagi para pemberontak itu untuk kabur. Namun untuk bisa menghentikan kelompok Kinchan ini tidaklah semudah yang mereka kira. Terlebih lagi, Kinchan bisa dengan mudah mengalahkan orang-orang yang mencoba menahan dirinya dalam menghancurkan formasi tersebut. Sebenarnya Tetua Su ini sempat mencurigai Tetua Agung, namun karena ia berkata tidak pernah tahu tentang kelompok itu, ini pun membuat Tetua Siu tidak punya pilihan lain selain menggunakan formasi miliknya. Karena bagaimanapun Kinchan itu sudah berhasil menghancurkan formasi penghalang. Pertarungan pun sempat terjadi antara Kinchan dan Tetua Siu. Pasalnya formasi iblis yang kali ini dia gunakan cukup merepotkan. Namun bukan berarti Kinchan tidaklah memiliki cara lain. Ia mulai mengamuk dan membuat formasi ini pun menjadi sangat kacau. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan yang sebelumnya dilancarkan oleh Tetua Siu telah membuat ledakan besar di tempat itu. Ia masihlah belum tahu apakah telah mengalahkan Tinu atau belum. Yang tentu saja Kinchan tidak akan bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Melihat ia yang baik-baik saja, Tetua Siu langsung menggunakan teknik pemangsa jiwa agar bisa mengimbanginya. Karena Kinchan sudah terkena teknik itu membuat Tetua Siu senang, karena menduga ia telah berhasil mengalahkannya. Namun di sini Kinchan hanya tersenyum, karena hal itu tidak akan pernah berpengaruh kepadanya. Tetua Siu tentu saja menjadi sangat kebingungan, padahal seharusnya teknik pemangsa jiwa bisa dengan mudah menumbangkannya. Namun mengapa ia sama sekali tidak terluka? Siu pun meyakinkan kalau Kinchan pasti memiliki sebuah rahasia pada tubuhnya. Kinchan langsung saja melakukan pergerakan cepat untuk bisa memberikan serang balik kepadanya. Namun semua itu masihlah Siu hindari. Dan kali ini adalah gilirannya yang kembali memberikan serangan kepadanya. Kembali kepada Kinchan, di mana kali ini dia harus mengatasi berbagai serangan yang sudah disiapkan oleh Ketua Siu. Berbagai ular iblis telah dia panggil. Namun Kinchan tidaklah takut. Ia benar-benar sangatlah tenang dan langsung saja menyiapkan sebuah serangan untuk bisa mengatasi hal itu. Siu tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Serangan langsung saja ia berikan, namun ini sudah terlambat. Pasalnya Kinchan telah menyelesaikan semuanya dan langsung saja memberikan serangan kepada para ular itu, yang seketika saja membuat pergerakan mereka berhenti dan lenyap dalam sekejap. Siu tahu betul kalau barusan adalah kekuatan spiritual yang dipadukan dengan aturan spasial. Dan apa yang terjadi, maka sudah bisa dikatakan kalau pertarungan itu akan didominasi oleh Kinchan. Seberapa keras pun ular Ketua Siu mencoba untuk menghentikannya, semua itu hanya sia-sia saja di hadap kekuatan mutlak milik Kinchan. Tapi sepertinya Siu tidaklah ingin pertarungan berakhir begitu saja. Ia kembali menggunakan gulungan miliknya, di mana ia sepertinya akan menyiapkan sebuah serangan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kekuatan mengerikan seketika saja keluar dari formasi itu, di mana ini langsung saja masuk ke dalam jasad dari ular sebelumnya. Ia pun bangkit, tapi ular ini telah mengalami perubahan bentuk dan sepertinya dia telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tanpa berlama-lama, serangan pun langsung saja ular itu berikan. Kinchan agak kerepotan karena ular itu memiliki pergerakan yang cukup cepat. Atas apa yang telah terjadi, ia hanya bisa terus menghindari setiap serangan yang ular itu berikan. Perlahan-lahan non pasti, Kinchan pun mulai memahami pola gerakan dari ular itu, yang sangat berkaitan dengan formasi di atas.
Jadi ia tahu di manakah ular itu akan keluar. Kinchan yang sudah memperkirakannya pun berhasil memberikan serangan yang membuat tanduk ular ini pun terpotong. Xiu tidak menduga serangannya akan diketahui secepat itu. Kinchan yang tidak ingin membuang banyak waktu langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa melenyapkan ular besar itu. Tidak hanya itu saja, namun formasi yang sejak tadi dibanggakan oleh tetua Xiu telah berhasil dia hancurkan. Akibat hancurnya formasi ini telah menciptakan ledakan besar yang mengakibatkan Xiu bersama para penjaga iblis lainnya pun terpental. Sementara itu, kelompok Kinchan bergegas memanfaatkan kondisi itu untuk bisa melarikan diri. Xiu yang tengah terluka meminta tetua agung untuk segera mengejar mereka. Sayang sekali pelarian kelompok Kinchan tidak berjalan dengan mulus. Pasalnya ada sebuah kekuatan yang langsung saja menghantam mereka. Bahkan Kinchan itu harus dipukul mundur oleh serangan ini. Kinchan mencoba untuk menghancurkannya, tapi tangan ini terlalu kuat. Bahkan serangannya tidaklah berdampak apapun. Hingga akhirnya Kinchan pun sadar kalau serangan itu berasal dari sosok yang sangat kuat. Ia tidak bukan adalah leluhur dari keluarga Ji yang tengah dirasuki oleh Raja Iblis. Ia pun muncul dan sangatlah kesal kepada para pemberontak karena sudah begitu berani membuat kekacauan di tanah leluhur keluarga Ji-nya. Kekuatan yang sosok ini miliki tidaklah main-main. Bahkan ledakan kekuatan bisa ia keluarkan dengan sangat mudah. Dengan datangnya leluhur itu kemari, maka ini tidak akan pernah mudah untuk Kinchan atasi. Leluhur ini kesal karena selama bertahun-tahun lamanya tidak ada yang pernah melakukan pemberontakan di tempat ini. Bisa dikatakan kalau Kinchan adalah orang pertama yang melakukan hal tersebut. Karena dia ingin mereka tetap di sini, maka apapun yang terjadi, leluhur itu akan memaksa mereka untuk tetap di sini. Serangan telah dia berikan di mana ini masihlah mampu Kinchan tahan. Sementara rekan-rekannya sendiri harus terpental. Sebenarnya serangan ini terlalu kuat untuk bisa dirinya tahan. Namun pelan-lahan tapi pasti Kinchan pun memberikan perlawanan kepadanya. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Usaha yang Kinchan lakukan telah berhasil. Ia telah memukul mundur serangan itu, namun bukan berarti pertarungan akan selesai begitu saja. Padanya Kinchan pun menggunakan pedang miliknya dan akan menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya. Penyerangan juga langsung Kinchan lakukan terhadap kekuatan dari leluhur itu. Namun bagi leluhur ini, serangan itu masih sangat lemah. Hanya saja Kinchan belumlah terlalu serius. Ia kembali meningkatkan serangannya yang membuat leluhur ini pun terkejut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.